Setiap anak yang dilahirkan memiliki keunikan karakteristik yang berbeda-beda. Sebagai pendidik, kita memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara terbaik sesuai dengan kondisi mereka. Hasil belajar pada proses pembelajaran masa lalu pada materi fungsi inverse belum menggambarkan tingkat penguasaan konten secara optimal. Hal ini disebabkan model pembelajaran yang diterapkan belum dapat mengakomodir kebutuhan siswa dalam kegiatan belajar. Guru memberikan perlakuan yang sama kepada siswa yang memiliki kemampuan dan karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan upaya menyesuaikan proses pembelajaran efektif di kelas dengan beragam cara yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, baik tentang kesiapan belajar, minat, dan gaya belajarnya, agar pemahaman dan hasil belajar siswa tentang materi fungsi inverse dapat tercapai secara maksimal. Dalam kelas dengan karakteristik siswa yang unik itu, diferensiasi menjadi elemen yang penting untuk saya lakukan dalam proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensiasi berbasis paper kreasi jalur inverse adalah sebagai berikut. Proses awal dimulai dengan melaksanakan asesmen diagnostik kognitif dengan beberapa soal variatif berbentuk pilihan ganda dan jawaban singkat untuk mengetahui kesiapan belajar mereka, dan asesmen diagnostik non-kognitif melalui survei untuk mengetahui minat dan gaya belajar siswa. Proses asesmen diagnostik dilaksanakan secara digital menggunakan Google Formulir yang dapat diakses melalui akun belajar masing-masing siswa. Hasil asesmen diagnostik menunjukkan bahwa hanya 8,8% siswa paham penuh, yaitu memahami konsep dasar fungsi inverse dan dapat melakukan operasi aritmetika secara benar. 14,7% siswa paham sebagian, dan sebagian besar siswa, yaitu 76,5%, tidak paham konsep dasar fungsi inverse. Hasil asesmen diagnostik ini saya gunakan untuk memetakan kebutuhan belajar siswa berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar mereka. Kebutuhan belajar siswa berdasarkan gaya belajar mereka dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok yang suka belajar dengan menggunakan video sebagai konten pembelajaran, dan yang kedua, kelompok yang suka belajar melalui buku atau modul pembelajaran dengan menyimak penjelasan dari guru, dan kelompok yang suka belajar menggunakan media permainan interaktif. Pada tahap ini, konten atau materi disiapkan berdasarkan kebutuhan belajar siswa, yaitu bahan-bahan belajar yang bersifat fondasional atau konsep dasar dan yang bersifat transformasional. Pada kelompok yang suka video sebagai konten pembelajaran, dapat menyimak video pembelajaran tentang materi fungsi inverse melalui channel YouTube saya. Untuk memperluas pemahaman materi ini, siswa-siswi juga dapat menyimak video-video lainnya tentang operasi aritmetika dalam menentukan fungsi inverse yang tersedia pada aplikasi YouTube. Pada kelompok yang suka belajar menggunakan media permainan interaktif sebagai konten pembelajaran fungsi inverse, dilaksanakan dalam bentuk permainan dengan menggunakan media permainan interaktif berupa paper kreasi jalur inverse atau disingkat pakai JAS, dengan menyimak terlebih dahulu penjelasan dari guru. Ya, inputnya E. Ya. Dan ya di sana. Dibalik. 4 plus 5 dibagi 4.
bagi belajar. Oke. Nah ini ya investnya. Pada kelompok ini, siswa-siswi dapat belajar menggunakan modul pembelajaran materi, relasi, dan fungsi yang telah saya susun. Algoritma diagram alur yang terbuat dari paper atau kertas juga dapat dipelajari melalui modul ini. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya juga memberikan bantuan atau dukungan. Pembelajaran tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sulit, sehingga semua siswa bisa sukses semua. Anak-anak, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang fungsi inverse. Sekarang masing-masing kelompok bisa mendesain produknya menurut keinginan masing-masing. Tentunya di dalam kelompok sudah punya rencana produk apa yang akan dihasilkan nanti. Silakan Anda selesaikan produknya. Silakan. Ini adalah kelompok untuk pembuatan video ya produknya. Kalian menggunakan apa? Filmora. Filmora. Oke, bagus dilanjutkan. Diferensiasi produk merupakan tahap lanjutan pada proses pembelajaran berdiferensiasi dengan menampilkan serta mendemonstrasikan hasil pekerjaan siswa kepada guru secara berkelompok dengan pertimbangan lebih mudah dan lebih fokus untuk saya arahkan. Perkenalkan, saya Arifah dari tim kelompok media modul. Saya ingin bertanya, untuk membuat diagram itu kalian menggunakan aplikasi apa? Pertanyaan dari Arifah. Diagram alur ini dibuat dengan aplikasi Canva. Dalam waktu yang bersamaan, saya melakukan asesmen formatif menggunakan lembar observasi yang bertujuan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Hasil asesmen formatif menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan penguasaan konsep dasar serta keterampilan dalam operasi aritmetika terkait materi yang dipelajari dalam kategori baik. Pada akhir pembelajaran topik ini, saya melakukan refleksi dengan teknik tanya jawab, sekaligus melakukan asesmen diagnostik lanjutan sebelum masuk pada topik selanjutnya, yaitu menemukan sifat-sifat fungsi inverse dan menyelesaikan masalah terkait dengan inverse suatu fungsi. Hasil refleksi dan asesmen lanjutan menunjukkan bahwa rata-rata murid senang dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Dari hasil diagnostik lanjutan ini juga, siswa dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok visual, auditori, dan kelompok kinestetik, dengan rencana produk yang dihasilkan adalah berupa video. Menerapkan pembelajaran dengan karakteristik yang berbeda adalah sebuah tantangan bagi saya. Masa depan mereka ada di pundak kita. Mari satukan niat, kuatkan tekad agar mereka menjadi generasi yang tangguh, hebat, dan bermartabat. Sekian dan terima kasih. Dia pakai jas membangun pemahaman saya tentang fungsi inverse. So, I like it. Cara menjelaskan yang mudah dimengerti, jadi belajar matematika Semuanya tersenyum. Jadi dari yang saya lihat tadi, siswa dan siswi itu sangat antusias dan enjoy sekali dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Taufik. Nah, terus nanti saya juga pengen tuh Pak untuk menerapkan juga dalam pembelajaran yang saya lakukan besok di kelas 11. Yang saya tahu, guru ini memang sangat inovatif dalam mengajar, ya, sehingga katakan peserta didik ini terfasilitasi kebutuhan mereka. Mereka sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan tentu hasilnya akan sangat optimal. Ya, PPDB pakai jas memang keren.